Pemerintah Kabupaten Kudus mengerahkan berbagai unsur di Kabupaten Kudus dalam menghadapi musim penghujan di tahun ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah perimbasan pohon besar di kawasan jalan protokol dan jalan lainnya di Kudus. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya pohon tumbang saat hujan lebat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup PKPLH, Pemkab Kudus melakukan perimbasan atau pemangkasan pohon yang rimbun. Batang-batang pohon yang mulai condong ke jalan dipotong. Proses perimbasan dilakukan petugas melibatkan mobil kren hingga alat-alat pemotong dahan milik Dinas PKPLH Kudus. Dalam perimbasan tersebut, Bupati Kudus sama Ani Intakoris didampingi PLT Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus. Tujuan perimbasan pohon di Kudus saat musim penghujan adalah untuk mengantisipasi terjadinya pohon tumbang yang dapat membahayakan pengguna jalan dan masyarakat sekitar, serta untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan warga Kudus dengan memastikan bahwa pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan tidak membahayakan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Perimbasan pohon ini dilakukan di jalan-jalan besar di Kabupaten Kudus, yang mana terdapat pohon besar yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, menjadi target dinas terkait untuk dilakukan perimbasan. Salah satu warga mengaku senang dengan langkah Pemkab Kudus yang dilakukan di saat memasuki musim penghujan. Dengan adanya perimbasan pohon besar, warga merasa nyaman dan tidak was-was di saat hujan disertai angin kencang datang. Kalau musim hujan sih ada khawatir, kalau angin kencang takutnya ada yang pohon patah, jatuh gitu. Jatuh menimpa warga sekitar kan ada kekhawatiran. Tapi terus, ini kan sudah dirimbas. Iya, dipotong. Gimana Bu setelah ada perimbasan seperti ini Bu? Ya ikut senang, tenang. Kita bekerja, wira-wiri di sini juga jadi kan tenang. Jadi pada saat musim hujan angin nggak takut ya Bu? Iya. Bu mungkin sebelumnya kalau ada pohon yang besar gitu warga sekitar ada nggak yang minta untuk request untuk ditebang atau bagaimana Bu? Ya kalau warga sekitar kan nggak gitu semuanya kita tahu ya. Oh gitu. Kalau Bu Esther sendiri selama ini pernah nggak komplain dengan tingginya pohon, ada ketakutan kalau tumbang? Kalau ketakutan itu kalau pas musim hujan dan angin kencang aja ya. Pastilah setiap kita pasti ada rasa takut kalau lewat sini sekitar sini. Sebagai bentuk kesiapsiagaan bencana di musim penghujan, sejumlah kelengkapan penunjang keselamatan penanganan bencana pun juga disiapkan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kudus, pengecekan sumber daya manusia, peralatan, logistik, serta perlengkapan tanggap darurat yang seluruhnya dalam kondisi baik dan siap digunakan. Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Kudus sama Ani Intakoris bersama Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus melakukan peninjauan di kantor BPBD Kudus. Dalam tinjauannya ke BPBD Kabupaten Kudus, Bupati Kudus sama Ani Intakoris meninjau langsung perlengkapan kesiapsiagaan bencana, mulai dari perlengkapan tanggap darurat seperti perahu karet dan sejenisnya, logistik, kebutuhan untuk pengungsian.
Kesiapsiagaan ini menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi bencana. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kudus juga telah memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Bagana, dan relawan hingga Destana, agar mampu bergerak cepat dan efektif ketika terjadi keadaan darurat. Melalui langkah antisipatif dan kesiapsiagaan lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Kudus berharap dapat memperkuat ketahanan daerah, mempercepat respon penanganan serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh masyarakat selama musim penghujan. Dari beberapa pengecekan, baik itu SDM, peralatan maupun rangsum yang ada di BPD sudah siap ya. Nanti berkoordinasi dengan TNI Polri, dengan kecamatan, dengan desa yang sudah ada taganannya ya. Kita nanti bareng-bareng untuk melakukan berbagai persiapan. Kita berdoa moga-moga tidak ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Di musim hujan ini ya biasa ya. Teman-teman ini kan sudah terlatih dengan baik ya. Ada perahu, ada kesiapsiagaan nanti kalau ada pengungsian di tempat pengungsian dan lain sebagainya, yang biasanya pancaroba itu ketika hujan itu kan ada angin ribut ya. Angin ribut itu mungkin pohon tumbang, ada genteng-genteng yang masyarakat yang rumahnya tersingkap gitu. Di sini juga ada bajaringan, ada genteng dan lain sebagainya, kita siapkan semuanya kan. Ada kewaspadaan untuk antisipasi tanggul jebol, Pak? Ya, kemarin kita bersama-sama jalan kaki menyusuri Tanggulangin ya, Tanggulangin, dan di sana ada beberapa titik dari teman-teman BPD sudah melakukan beberapa langkah untuk tidak terjadi sliding maupun retak, sudah diantisipasi dengan baik, dan alhamdulillah kemarin kita coba aman ya. Kondisinya sudah di atas 850 meter kubik ya. Pemkab Kudus telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana banjir dan longsor di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebok yang rawan longsor, seperti Desa Rahtau dan Desa Japan. Sementara itu, pemetaan rawan banjir dilakukan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Undaan. Pemkab Kudus terus melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko dan meningkatkan keselamatan masyarakat di daerah rawan bencana. Guna memperkuat mitigasi bencana di Kabupaten Kudus, Pemkab Kudus melalui BPBD Kudus memberikan pelatihan kepada para relawan di berbagai desa di Kabupaten Kudus. Relawan yang tergabung dalam Desa Tangguh Bencana atau Destana diberikan latihan gabungan penanganan bencana. Latihan gabungan ini merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana khususnya banjir. Kesiapsiagaan seluruh elemen ini sangat diperlukan agar dapat merespon dengan cepat ketika terjadi bencana. Dengan latihan gabungan ini, Destana diharapkan menjadi role model dalam upaya penguatan budaya aman bencana di Kabupaten Kudus yang dimulai dari lingkungan desa. Kegiatan hari ini juga akan diisi beberapa materi. Yang pertama terkait dengan water rescue, kemudian animal rescue, kemudian vertical rescue, kemudian cara pendirian tenda, kemudian juga terkait dengan dapur umum, pelaksanaan dapur umum. Karena dari 150 ini kita bagi klaster, nanti yang 50 ada di water rescue, kemudian 50 ada di dapur, kemudian
kemudian yang satunya di Animal Rescue. Seperti halnya yang dilaksanakan di Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Pemkab Kudus mengerahkan berbagai elemen masyarakat untuk melakukan kerja bakti, membersihkan saluran gorong-gorong di kawasan Desa Jatiwetan sebagai antisipasi menghadapi potensi banjir pada puncak musim hujan. Kerja bakti yang dipimpin langsung oleh Bupati Kudus Sama Anita Koris dilakukan secara gotong royong bersama berbagai pihak, mulai dari Dinas PUPR, PKPLH, Balai Besar Wilayah Sungai, BPBD, Kencana, TNI Polri, serta pemerintah Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati. Hal ini dilakukan karena melihat kondisi gorong-gorong yang berada di crossing Jalan Agil Kusumadia cukup memprihatinkan. Banyaknya tanaman liar dan endapan yang menumpuk dikhawatirkan menghambat aliran air menuju kolam retensi. Bupati Kudus Sama Anita Koris menuturkan, banjir yang biasa terjadi di Desa Jatiwetan diharapkan tahun ini tidak terjadi. Upaya pembersihan ini merupakan antisipasi banjir yang bisa terjadi di luar prediksi. Ketika nanti debit air meningkat, diharapkan air dari sungai tersebut langsung mengalir ke kolam retensi di Tanggul Angin. Dari Desa Jatiwetan dan Camat Jati bareng-bareng untuk bersih-bersih sungai ini karena kita mengantisipasi bila terjadi banjir-banjir yang di luar prediksi kita. Okay. Tapi sejak adanya mungkin perbaikan saluran di Sungai Wulan dan ada kolam retensi sejauh ini di wilayah kalau Sungai Wulan itu kan melancarkan air yang ada di Sungai Wulan, tapi bekas kerokannya kan banyak yang digeser ke kolam-kolam retensi alami. Makanya kita punya pikiran ketika nanti kolamnya diisi dengan disposal atau galian dari normalisasi, akhirnya nanti kemana? Makanya kita antisipasi awal supaya ketika terjadi banjir langsung mengalir menuju ke kolam retensi yang sudah dibangun di Tanggul Angin. Saat ini saluran seperti ini kondisinya seperti apa di Kudus, Pak? Kondisinya ya sudah mulai baik semuanya dan terima kasih pada PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai dan PSDA sudah melakukan beberapa normalisasi di sungai-sungai di Kabupaten Kudus. Januari Februari yang diprediksi puncak hujan cukup ekstrim, mungkin seperti apa kira-kira? Ya semua harus siap siaga termasuk BPBD, Kencana ya. Oke. Sementara itu, Camat Jati Kudus Muhammad Zainuddin menuturkan, untuk memastikan saluran air di wilayah Jatiwetan Kecamatan Jati diharapkan dapat dialiri air dengan lancar dan tidak memicu terjadinya banjir di pemukiman warga. Seperti yang diketahui, kondisi sungai tersebut mengalami sedimentasi yang tinggi dan sebagian besar saluran dipenuhi tanaman eceng gondok yang berakibat pada terhambatnya aliran air. Dengan gotong royong pembersihan sungai tersebut dapat menanggulangi banjir tahunan di Desa Jatiwetan. Memastikan bahwa seluruh saluran yang ada di Jatiwetan ini, di Kecamatan Jati sisi selatan, berjalan dengan lancar dan nanti bisa berkontribusi untuk penanggulangan banjir. Kita diperintahkan untuk melibatkan seluruh elemen yang ada di Kecamatan Jati, dari mulai Polsek Jati, Koramil Jati, jajaran Kencana Kecamatan Jati, jajaran pemerintah desa, jajaran BSN, kita juga dibantu sama Panji Bangsa, dan ada lagi dari teman-teman Pura Group, terima kasih tadi cukup banyak, terus dinas terkait dari PUPR, PKPLH, dan BBWS Pamali Juwana. Dan alhamdulillah kita bisa lihat bersama, guyup, kompak, dan semoga kegiatan pagi hari ini bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penanggulangan banjir di Kabupaten Kudus. Pak, untuk kondisi sungai ini memang selalu seperti ini atau bagaimana, Pak? Kemarin memang sesuai dengan pantauan kami dan sudah kita laporkan ke Bapak Bupati, sedimentasinya cukup tinggi dan hampir semua saluran dipenuhi oleh eceng gondok. Jadi kita takutkan nanti itu menghambat aliran air, dan nanti kalau aliran airnya tidak lancar
justru malah bisa melimpas ke pemukiman warga, dan itu hal yang tidak mau kita hadapi bersama. Kalau dari kejadian sebelumnya Pak, kondisi seperti ini memang yang memicu luapan banjir itu Enceng Gondok seperti ini. Iya, ini karena gini, ya kemarin Pak Bupati kan sudah meninjau di Taman Tanggulangin. Jadi ternyata disposal dari pengerukan normalisasi Sungai Wulan itu ditaruh di kubangan-kubangan air yang sebelumnya menjadi retensi alami. Lah, kalau itu sudah ditutup dengan disposal, otomatis air kan mencari ruang baru untuk yang lebih rendah untuk dialiri dan bisa kemungkinan tergenang. Lah, di sisi barat yang sudah kita mitigasi kemarin itu ternyata memang aliran satu-satunya ya lewat sini. Nanti kita harapannya aliran air nanti bisa masuk semuanya di kolam retensi Jatiwetan dan kita bisa manage dengan baik untuk pengelolaannya. Berarti harapannya dengan ini banjir di Jati ini dapat teratasi gitu? Iya, Jati dan Jati Kulon. Karena kalau ini bumpet, nggak bisa alirnya melimpas, otomatis yang paling berdampak warga kita Kecamatan Desa Jati, khususnya Dukuh Goleng sama Dukuh Tanggulangin dan juga sebagian di Jati Kulon. Terdampak banjir ya? Iya. Iya Pak. Pak, ini sepanjang berapa meter Pak kondisi seperti ini Pak? Berapa meter ini Pak ini? Kurang lebih di 7-8 meter. Karena ini 8 kilo? nanti muaranya, iya 8 kilo. Muaranya ada di kolam retensi. Karena ini sudah terkoneksi semua di kolam retensi. Jadi fungsi dari kolam retensi yang sudah dibangun pemerintah itu bisa mengendalikan dan mengelola, memanage air yang ada di wilayah Kecamatan Jati. Pemkab Kudus juga telah menyiapkan beberapa fasilitas dan sarana untuk menghadapi bencana, seperti tempat evakuasi, peralatan pertolongan pertama, dan lain-lain. Masyarakat dapat menghubungi BPBD Kudus jika terjadi bencana atau darurat yang terjadi di sekitar. Pembersihan saluran air sebagai antisipasi luapan air ke pemukiman warga juga melibatkan alat berat dari Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Selain itu juga menggunakan 2 truk dari PKPLH untuk mengangkut material. Selain itu, beberapa armada pick-up, pompa air, kanco, serta perlengkapan lapangan disiapkan oleh relawan dan Balai Besar Wilayah Sungai. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kudus Hari Wibowo menjelaskan,
Hujan pertama kemarin belum menimbulkan banjir, tapi saat hujan mulai awal November 2025, air sempat hampir mencapai jalan dan sudah nyaris meluap. Kondisi tersebut membuat Bupati Kudus menginstruksikan pembersihan intensif pada gorong-gorong, mengingat saluran besar di lokasi itu merupakan satu-satunya yang mampu menampung debit air cukup besar. Sementara saluran lainnya berukuran lebih kecil sehingga kurang optimal. Target pembersihan kali ini mencakup saluran crossing dari barat ke timur sepanjang 600 hingga 700 meter. Hampir seluruh segmen dipenuhi rumput, tanaman eceng gondok, endapan lumpur, serta sampah rumah tangga. Harapannya bisa bersih, bisa masuk ke border atau kolam retensi. Ini arahnya ke kolam, ya, kolam retensi yang sudah dibangun oleh Kemenlu BPBS. Jadi kita memaksimalkan itu dengan membersihkan saluran. Sedangkan pada pagi ini untuk alat yang kita gunakan, yang pertama alat atau ekskavator dari PUPR, terus untuk dump trucknya untuk ngangkut dari PKPLH ada 2 unit, kemudian ada juga pickup dari Temenpura, dan yang lain ada semacam pompa air, alat lapangan baik ganco untuk narik juga dari BPBD dan relawan juga alat lainnya. Ini air dari mana Pak? Yang masuk Ini sini? air ini buangan dari baik ruko maupun rumah maupun perkantoran yang sepanjang ini, termasuk sebagian dari Pura, tapi air hujan infonya, sehingga kita meminta PT Pura untuk juga memberikan CSR-nya dalam hal membersihkan saluran sehingga sekitaran sini bisa bersih. Hujan yang pertama kemarin sampai sekarang bisa maksudnya tidak sampai memberikan dampak banjir atau gimana? Kalau dampak banjir belum, memang kemarin kita diajak keliling sama Pak Bupati termasuk dengan teman-teman PKPLH, BPBD. Kemarin hujan waktu periode awal ya, kita anggap periode awal di awal November itu air sudah hampir sampai di jalan. Sudah bosok Jawa mencep-mencep atau nyaris, sehingga beliau memerintahkan kepada kami salah satunya melalui pembersihan gorong-gorong ini, karena sampai dengan saat ini setelah adanya pembangunan jalan baik jalan nasional maupun di terminal, ternyata hanya satu ini yang agak besar, yang lain kecil-kecil, sehingga kita mengoptimalkan saluran ini sehingga bisa mereduksi genangan yang ada di sebelah barat jalan. Yang tadi saya sampaikan Pak Bupati, sebelum normalisasi Sungai Wulan merupakan kantong-kantong air, parkir air, sekarang digunakan untuk disposal atau tempat hasil normalisasi atau galian, sehingga space untuk air berkurang. Harapan kami dengan adanya normalisasi yang dilakukan oleh BPWS, tampungan air Sungai Wulan lebih besar, sehingga yang dulunya parkir berkurang masuk ke sungai. Tapi tidak menutup kemungkinan yang air hujan bisa masih menggenang, sehingga itu yang kita antisipasi sesuai petunjuk Bupati, kita bersihkan saluran. Makanya ada kegiatan pada pagi hari ini. Panjang berapa Pak yang dibersihkan? Ini target kita kalau dari laporan Pak Camat untuk crossingnya sendiri itu sekitar 60 meter, sedangkan dari sini sampai ke timur kurang lebih hampir 600 sampai 700 meter. Kondisinya seperti ini? Hampir merata. Jadi ada rumput, ada yang gondok, ada endapan dan sampah. Ini namanya apa? Saluran? Ini saluran pembuang atau ya semua pembuang itu pembawa, jadi drain pembawa ke kencing. Kalau yang dulu awalnya belum ada saluran retensi, kolam retensinya Jati yang dibangun balai besar, ini dulu buangnya di kolamnya yang dikelola oleh PU, poldernya PU. Nah sekarang karena sudah ada drain dari kolam retensinya, sehingga diharapkan ke sana semua dan mampu. Nanti baru tampungan di sana dipompa ke ulang. Ya. Selain di Desa Jatiwetan, pembersihan sampah yang menumpuk di Sungai Domas turut Desa Klaling, Kecamatan Cikulo, juga menjadi perhatian Pemkab Kudus untuk dilakukan pembersihan. Bersama dengan sejumlah relawan BPBD, Destana, Bagana, Ormas di Kudus dan warga sekitar melakukan pembersihan tumpukan sampah di sungai setempat.
Tumpukan sampah tersebut merupakan kiriman sampah dari hulu, seperti batang pohon pisang, batang bambu, dan ranting kayu lainnya, menumpuk di jembatan sungai tersebut. Sehingga jika dibiarkan berakibat pada luapan banjir di pemukiman warga dan jalan pantura saat terjadi hujan lebat nantinya. Dengan menggunakan alat berat, sejumlah relawan yang gotong royong tersebut dibantu TNI Polri. Melalui gerakan kolaboratif itu, tumpukan sampah yang menggunung di sungai tersebut berhasil dibersihkan. Selain tumpukan sampah, tanaman yang tumbuh liar di sekitar sungai dan menghambat aliran air juga turut dibersihkan. Hal ini sebagai upaya antisipasi kembali terjadinya penyumbatan sampah di sungai dan luapan banjir. Kepala Pelaksana Harian Kalahar BPBD Kudus Eko Harijatmiko mengungkapkan, kegiatan itu sebagai bentuk sinergitas seluruh lapisan relawan untuk mengatasi sungai yang tersumbat sampah sehingga menyebabkan banjir. Eko menyatakan pihaknya terus melakukan langkah antisipasi menghadapi musim penghujan yang berpotensi menyebabkan banjir dan limpasan air. Ia menyebutkan telah melakukan normalisasi dan bersih sungai di beberapa titik Kudus. BPBD, kemudian Polres, Kodim, kemudian kecamatan, PUPR, PSDA, ini masuk semua, termasuk di istana desa dan juga teman-teman relawan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Kudus. Ini pada ikut ada Panji Bangsa, Mancan, Kutul, ya itu jadi semuanya. Pak, ini sebelumnya kenapa Pak bisa kondisinya seperti ini Pak? Ya, ini adalah di tahun ini, di bulan ini kan memang sudah mulai musim hujan. Jadi kita di pencegahan mitigasi ini kita melaksanakan sudah betul dari teman-teman lereng Muria ini melaksanakan resek-resek sungai. Karena memang dampaknya ini nanti menyeluruh. Kemarin kita juga hari Jumat pagi kita juga melaksanakan resek-resek kali juga di Kecamatan Jati. Jadi terus, tidak hanya hari ini. Ini upaya kita di dalam penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Kudus. Pak, antisipasi dan jadi hal yang sama Pak, ini kan banyak penumpukan dari pohon pisang dan ranting-ranting Pak. Oke. Dari BPBD sendiri sudah berkolaborasi dengan PUPR, dengan Balai Besar terkait dengan pencegahan-pencegahan ini, mulai dari normalisasi di beberapa sungai di wilayah Kabupaten Kudus, termasuk juga penguatan tanggul khususnya di Sungai Wulan. Ini juga sudah kita laksanakan. Kemudian dari BPBD sudah memerintahkan ke Pak Camat, ke desa, melalui relawan di istananya untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti resek-resek sungai maupun kerja bakti yang lain, selokan dan lain sebagainya. Ini untuk bisa dilaksanakan di masing-masing desa masing-masing. Kalau kesiapan BPBD sendiri Pak untuk jelang Desember ini Pak mungkin secara global seperti apa Pak? Ya, secara umum kita sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan pada tanggal 4 November kemarin dan itu sudah kita laporkan ke BPBD Provinsi maupun BNPB secara nasional. Jadi mulai dari SDM kita sudah persiapkan, kemudian dari sarana prasarana maupun peralatan juga sudah kita siapkan, termasuk evakuasi dan titik-titik pengungsian apabila terjadi bencana banjir yang diperlukan evakuasi, kemudian masyarakat yang terdampak berada di lokasi-lokasi pengungsian. Pak, mungkin ada beberapa titik untuk sungai-sungai yang mungkin perlu dibersihkan agar tidak. Yang sekarang ini kita sampai bulan Oktober itu sudah ada kurang lebih 20 titik sungai yang sudah kita perbaiki atau kita bersihkan, termasuk juga normalisasi. Itu sudah ada 20 titik sungai yang sudah kita laksanakan untuk antisipasi banjir ini. Mulai dari
Sungai Juwana, kemudian yang di wilayah Kecamatan Undaan itu JU1, JU2 itu sudah kita laksanakan, termasuk ini yang di Sungai Piji maupun di Sungai Dawe. Ini sudah kita laksanakan kolaborasi BPD, pemerintah desa, kemudian PUPR dan BPWS. Termasuk yang hari ini ya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat karena ini sudah memasuki musim penghujan. Di bulan November ini nanti sama Januari itu lebat-lebat hujan. Jadi berharap kepada masyarakat untuk bisa berhati-hati, artinya kalau berpergian ataupun di lingkungannya untuk bisa melaksanakan pembersihan baik itu di selokan mulai dari lingkungan keluarga maupun lingkungan wilayah desanya masing-masing. Kalau pemetaan banjir di Kudus sendiri Pak, gimana sih Pak? Oke, kalau di tempat kita dari pemetaan BPBD memang ada di Kecamatan Kaliwungu, Jati, kemudian Undaan, Mejobo dan Jepuro. Ini yang memang titik-titik rawan banjir dan utamanya memang Undaan ya, Undaan karena dampaknya kepada pertanian. Oke. Dengan upaya Pemkab Kudus, tanggap bencana ini dengan dilaksanakan mitigasi bencana. Diharapkan warga yang biasanya terkena banjir saat intensitas hujan tinggi, tahun ini tidak akan merasakan luapan banjir dari sungai dan tidak ada longsor di kawasan Rahtawu, Ternadi, dan Desa Japan Kudus.